Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah malaikatihi wa anbiyahi wa rusulih wa khamalati arsi wa jami khalqi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jati diri dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan dan limpahan rahman dan rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi dengan kami di dalam channel Jati Diri. Kita ada sekarang di episode ke-18. Di episode terdahulu, di episode 17, kita sudah berbicara tentang bagaimana sebenarnya iblis itu bertempat bersemayam. Pada sejatinya iblis itu bukan bersemayam di gunung-gunung atau di lautan atau di tempat-tempat keramat, tapi dia lebih cenderung, lebih aman dan lebih nyaman dia bersemayam di agama. Di dalam agama apapun, dia cenderung tempat bersembunyi paling aman itu di agama. Jika dia sudah menggunakan jubah-jubah kebesaran dari jubah-jubah agama, dia sudah mulai menguasai umat, itu sama sekali dia nggak bisa disentuh, tidak bisa diintervensi iblis itu, dan tidak bisa dideteksi. Kalau kita mengusik keberadaan dia, eksistensi dia, yang maju duluan itu para muhibinnya, para pengikutnya, sehingga dia aman di situ. Seenaknya dia berbuat, seenaknya dia memodohi umatnya. Emang pola-pola iblis itu dengan cara pola cuci otak ya. Dia menguasai diri manusia dimulai dari pola pikir. Ini kita punya remote itu di sini, di akal. Ini dia matikan akal kita, dia kuasai, dia cuci otak kita, sehingga kita tidak mampu berdiri dalam keseimbangan. Kita dalam kendali mereka. Kalau ini sudah dikuasai pola pikir. Nah, itu yang mereka doktrin ke kita terus. Dikala kita sudah memperoleh titik terang dalam kehidupan, sudah mulai memperoleh kesadaran, sudah mulai mengerti arti hidup, dan mulai mencari namanya kebenaran, mereka sudah siaga di situ tengah jalan. Mereka akan menjegal kita, mereka akan membegal kita, mereka akan culik kita dengan dogma-dogma mereka itu, dogma-dogma berhala, Lata, Uzza, Manat, Suba. Itu dibisikkan ke kita dengan pola-pola karakter di amarah, lawama, mulhimah. Karakter mereka begitu. Mereka cuci otak kita dengan doktrin-doktrin radikalisme, membenci sesama itu dengan kebencian yang luar biasa, yang bermotifkan agama, berdasar mencari dalil bahwa itu perintah agama. Sama sekali agama tidak pernah memerintahkan manusia untuk berlaku keji. Justru kita harus mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi mereka arahkan ke situ gitu, supaya jadi orang-orang yang keji, yang suka memelihara sifat-sifat kebencian, curiga terhadap sesama, berlaku benci berlebihan. Itu pola-pola iblis itu yang berkodok jubah-jubah keagamaan, entah dia sebagai ulama, sebagai pastor, atau sebagai biarawan, pendeta, segala macam. Mereka menggunakan jubah-jubah itu dengan maksud untuk lebih mudah mempecundangi manusia. Nah, di sini harus kita waspada ya dalam perjalanan kita. Jika kita sudah memperoleh kesadaran akan hidup ini, sudah mulai mengerti tentang perjalanan hidup ini, sudah mulai memahami, itu tidak langsung otomatis kita mampu berjalan tegak di situ. Mereka langsung menjegal kita di situ dengan propaganda-propaganda yang mereka miliki, dengan kebesaran-kebesaran dan dongeng-dongeng yang mereka hembuskan. Gitu. Jadi memang kita butuh sekali hidayah Allah ya dalam perjalanan ini. Kita butuh hidayah, kita butuh mursyid, pembimbing. Kalau enggak kita akan diarahin ke hal-hal yang bersifat amarah ini, kedengkian. Mereka rata-rata di sini, pos mereka tidak amarah. Kita selalu hembuskan sifat-sifat amarah kita. Ini yang membakar ini pikiran sehingga mati. Yang cara mereka mencuci otak kita itu dengan menghembuskan amarah, kebencian. Karena amarah itu api. Jadi kalau dia sudah marah itu uapnya naik. Hati kita panas, uapnya naik ke kepala. Itu yang mematikan pola pikir. Kita gelap pikiran kita. Kita otomatis menuruti apa yang mereka mau. Itu pola-pola mereka dalam bersyiar. Selalu dominan dengan amarah, kebencian, amarah. Lalu menghembuskan retorika-retorika yang bersifat provokasi. Seakan-akan mereka itu yang benar. Seakan-akan mereka itu yang hebat. Kehebatan ini Lata, Uzza, Manat, Suba. Jadi bukan kebesaran Allah yang mereka
siarkan, tapi keusahaan mereka, kehebatan mereka, keangkuhan mereka. Nah itu. Jadi kita yang mau berjalan di jalan kebenaran itu ya udah keburu dijegal. Nauzubillah ya. Makanya kita butuh hidayah Allah. Sekali lagi kita butuh hidayah Allah dalam bimbingan Allah sehingga kita mampu tiba di fitrah kita awal. Kamil ya. Karena pada sejatinya tujuan manusia itu adalah ridha Allah. Kita hidup di dunia ini tujuannya mencari ridha Allah. Kenapa? Karena itu hak kita. Mula kita dicipta itu sebagai manusia itu tanda kita sudah diridhoi sama Allah. Itu hak kita itu, ridha Allah itu. Jadi harus kita dapat. Semua siapapun dia manusia yang sudah diciptakan sebagai manusia itu dalam keridhaan Allah. Allah sudah izinkan dia berada atau diturunkan sebagai manusia, sebagai kendaraan atau sebagai tempat Allah dalam mentasbihkan kudrat dan iradahnya. Luar biasa manusia itu. Malaikat pun tidak memiliki fasilitas demikian. Hanya manusia. Nah, siapapun yang dicipta sebagai manusia, pada hakikatnya dia sudah dalam keridhaan Allah. Jadi ridho itu adalah hak kita, punya kita. Yang pada saat kita turun itu hilang. Kenapa? Nah, ya seperti hadis Rasulullah bahwa yang yang mewarnai dia di saat dia berjalan di alam ini ya orang tua, lingkungan. Dikala yang mewarnai itu orang tua yang tidak punya dasar atau lingkungan yang amburadul, dia terbawa ke sini ke alam tasik, alam bawah. Dan memang alam dunia itu memang alam bawah sih. Nah, dia bermain di alam bawah sih. Sehingga hilanglah jati diri dia. Dia mulai dari umur 0 sampai 10 tahun, dia tidak menyadari kalau dia itu ada ruh, ada jiwa. Yang dia sadari itu cuma jasad. Ini yang ada di wilayah muktasib itu. Kita lupa akan diri. Ini namanya lupa diri. Kita berjalan hanya semata-mata jasad. Kita hidup, kita bertarung dalam hidup, kita bergelut dalam hidup hanya semata-mata memenuhi keinginan jasad. Dari segi harta, tahta, wanita, kasta. Nah, jadi tujuan hidup. Nah, jadi kita mencari itu semua semata-mata untuk memenuhi faktor keinginan ini, alam-alam keinginan, alam muktasib, alam bawah. Dan alam-alam syahwat. Jadi hanya urusan jasad yang bersifat keinginan dan ego, syahwat itu. Kita lupa kalau dalam diri kita ini ada yang namanya jiwa, ada yang namanya ruh. Demikian ya kita berjalan ya. Makanya setelah mereka memperoleh pencerahan, pemahaman hidup itu diperoleh dari apa? Dari ujian. Dikala manusia dalam berjalan mengalami benturan, mengalami gesekan, mengalami fenomena-fenomena yang mengguncang dirinya, itu otomatis akan memicu kesadaran dia. Jadi salah satu hakikat ujian itu sebagai wasilah, sebagai jembatan supaya manusia itu bisa menyadari keberadaan jiwanya, keberadaan dirinya, supaya lebih mengenal dirinya. Ini diri itu, ruh, jiwa kita ya. Jadi kita dengan adanya itu mulai tahu, mulai memahami, walaupun belum bisa memetakan seperti ini, setidaknya dia menyadari bahwa dia ini ada yang namanya perasaan. Yang memikul beban dari segala macam tingkah jasad itu perasaan. Itu yang dikala ujian datang, yang ngerasain ini jiwa. Dia langsung nelongso, dia langsung terpuruk, dia langsung sedih, langsung merana. Karena keinginan dari jasad itu terhalangi atau terjauhkan atau tercampakkan, sehingga yang menderita ini jiwa. Baru disadari bahwa dia itu punya jiwa, dia itu punya rasa. Tapi kesadaran dia itu lebih cenderung lebih banyak ke kemauan jasad. Padahal di saat dia sadar itu harusnya dia connect sama dirinya. Bahwa yang mendukung tegaknya jasad ini adalah jiwa. Dia harus lebih cenderung ke diri, ke jiwanya. Jangan mengikuti keinginan jasad tok, syahwatnya. Sehingga banyak orang berjalan di alam ini ya makin banyak terpuruk, ya melo dia berjalan. Semakin dalam keadaan nelongso gitu, kita mencari kebenaran dengan jiwa yang babak belur, dan kita dihadang oleh serigala berjubah tadi ya, ulama-ulama mereka mencaplok itu. Orang yang jiwa-jiwanya nelongso, orang yang jiwa-jiwa mati, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan bayangan, sejatinya kehidupan, tapi hanya berupa bayang-bayang ya, persangkaan. Itu langsung mereka caplok. Mereka ambil, seakan-akan mereka ingin menyelamatkan kita.
memberitahu kita tujuan yang benar. Pada dasar mereka cuma ingin mencaplok kita, menggiring kita lebih dalam, menjauhkan kita lebih jauh dari Allah Ta'ala, menjauhkan dari hak kita, yaitu ridha Allah. Kita semakin jauh, nah, kita semakin bukan dapat ridha Allah, kita jadi budak mereka. Mereka membimbing kita, mereka mengambil kita cuma satu tujuan, supaya kita jadi muhibinnya, kita jadi budaknya. Dengan cara kita dicuci otak. Jadi pola yang mereka gunakan sekali lagi dengan pola-pola amarah ini. Dihembuskan amarah dengan sistem-sistem dakwah mereka itu ya, sehingga mematikan akal pikiran. Karena amarah itu api. Uapnya itu naik ke kepala kita, hati kita panas kebakar, uapnya naik ke kepala ini yang ada di otak kita itu mati, gelap. Jadi mereka selalu mengharamkan di dalam beragama itu menggunakan akal. Itu pola-pola ulama-ulama mereka haramkan dalam berakal itu, untuk beragama itu dalam berakal dalam beragama itu mereka haramkan. Padahal Rasulullah sudah tegas-tegas menyebutkan tidak ada agama kalau tidak ada akal. Ya emang demikian, karena akal itu diletakkan aja di tempat tertinggi dari struktur tubuh, paling tinggi dia di atas di kepala. Kalau kita tiadakan dia, sama aja kita berjalan tanpa kepala. Sementara yang lebih besar unsur kendali dalam diri itu adanya di kepala. Keseimbangan, indera, terus kecerdasan, semua itu adanya di kepala. Semua. Mula perjalanan roh itu dari sini, dari kepala, turun dia, masuk dia dari sini, sehingga tiba dia di alam-alam kesadaran, alam sudur. Ini dimatikan. Ya, berarti kita jalan, ibaratnya manusia jalan tanpa kepala alias zombie. Kita dibikin dari mayat hidup, kayak robot. Seenaknya mereka bisa menguasai ya. Ini ya metode-metode iblis ya. Yang menggunakan agama sebagai tempat mereka berlindung, tempat istana mereka. Mereka nyaman dan aman di situ, di agama itu. Kalau mereka menggunakan jubah-jubah keagamaan, tidak ada yang mampu sentuh. Semua perbuatannya dilegalkan, diiyakan. Nah, ini yang bahaya, yang harus kita waspadai. Karena kita mencari hak kita tadi ridha Allah ya. Jadi pentingnya kita benar-benar memahami diri itu secara utuh. Pentingnya harus ada mursyid, ada guru yang benar-benar tulus membimbing kita ke sana, yang sudah pernah berjalan di wilayah-wilayah ketuhanan, yang mengerti Tuhannya, yang mengenal Tuhannya, dan Tuhan kenal dirinya. Itu yang namanya mursyid. Dia kenal siapa Tuhannya, dan Tuhan kenal persis siapa dirinya. Dia tahu jalan menuju ketuhanan itu. Di sini pun mereka berjalan dengan keikhlasan, tanpa ada sama sekali motif apapun di sini. Semata-mata supaya kita mampu kembali ke fitrah kita, ke manusia. Yang pada dasarnya manusia itu sekali lagi ya, makhluk yang sangat luar biasa beruntung, yang dimuliakan, ditinggikan sama Allah Ta'ala. Jadi kita harus menyadari keberadaan kita itu. Jadi di sini sekali lagi saya terus mendorong, terus memetakan ini semata-mata supaya kita lebih memahami diri itu, untuk kembali ke sini, ke fitrah diri. Kemarin di awal itu kita sudah pernah membahas ini ya, diri ya. Jadi gerbang ketuhanan ini atau hati ini adalah jati diri kita. Ini jati diri. Kalau batang tubuh ini fitrah diri. Jadi beda jati diri sama fitrah diri. Jati diri itu adalah sejatinya diri, bentuk utuh, dasar utama terbentuknya diri. Kalau fitrah itu pembagian yang Allah bagi, yang Allah kasih ke kita ya. Kita menjalani fitrah diri ini di alam di wilayah iradah ya, di wilayah Nur Muhammad itu dengan fitrah yang Allah udah kasih berupa nama itu. Jadi kita berjalan di alam diri kita itu dengan koridor nama, apapun namanya. Jadi jangan, saya pernah mendengar ada yang membahas tentang nama, arti sebuah nama ya. Bahkan ada yang menafikan arti sebuah nama. Apalah arti sebuah nama katanya. Nama itu sangat penting, nama itu alamat. Nama itu alam, tempat kita berjalan. Walaupun kita hidup di alam dunia itu, pada dasarnya kita hidup di alam sendiri, alam masing-masing diri. Itulah namanya diri, alam. Ada juga yang membahas nama itu di lebih jauh lagi. Mereka menafikan nama-nama yang sudah kita peroleh dari ibu bapak, nama-nama jasa yang kita peroleh. Ya, mereka lebih mengutamakan nama-nama roh. Ada yang membahas itu bahwa
Kalau kita tidak mengenal nama ruh, tertolak seluruh amal ibadah kita. Ini logikanya di mana? Nggak nyambung. Kita nggak akan dikenal di alam ruh karena kita nggak tahu nama ruh. Jadi kita harus tahu nama ruh katanya. Begitu, itu ada ulasan-ulasan seperti itu. Bagi saya itu bukan hal yang logika. Sejatinya ruh itu milik Allah, bukan milik kita. Jadi nama-nama roh itu yang dibahas itulah nama Allah, bukan nama kita, itu punya Allah. Yang dikasih ke kita itu fitrah kita. Nah, ya, jadi yang kita peroleh ini fitrah, itu nama diri. Yang dikasih sama orang tua itu fitrah. Di situlah kita berjalan, bukan di nama roh. Nama roh itu jati diri. Namanya Allah itu jati diri. Bukan kita ya. Nah, jadi itu nama Allah. Yang kita menjadikan itu, yang Allah jadikan itu di dalam diri kita. Jadi jangan salah persepsi dalam memahami nama ruh itu. Ya, ada yang bilang kita tidak akan tertolak seluruh amal ibadah kita dikala kita tidak mengenal nama ruh. Wah, itu nggak logis, nggak ada sinkronnya. Bahkan mereka mengatakan kalau nama jasad itu hanya pelengkap identitas diri, hanya sebagai syarat administrasi. Wah, itu jauh panggang dari akhir pola pikir kayak gitu. Kalau dia memahami itu, dia akan tahu jati dirinya, alamatnya. Dengan diri itu yang mewarnai seluruh tingkah dia, seluruh gerak dan diam dia itu dinamai. Lahir dan batin itu dipengaruhi oleh itu. Jadi nama ini fitrah, sekali lagi fitrah. Kalau jati diri ini kudrahnya Allah Ta'ala. Fitrah itu di dalam iradah yang kita pakai. Jadi kita kaji ini dengan nama yang sudah kita peroleh dari ibu bapak. Terus itu kita berjalan mengetahui jati diri. Jadi dalam fitrah kita itu kita akan memperoleh kunci. Kunci di sini dimaksud yang lebih dominan. Kalau bisa dibahasakan itu karakter ya. Dalam diri itu ada sifat, ada karakter. Karakter itu yang sudah lebih dominan, yang sudah mencirikan diri kita secara utuh. Itu kunci yang kita akan gunakan untuk masuk ke wilayah-wilayah ketuhanan ini. Disinilah ruh Allah Ta'ala itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah nama ruh itu. Jadi bukan nama kita, ini nama Allah. Dia maha asa, dia maha bergantung, dia tidak bertempat, dia maha kuasa, dan dia maha tidak bisa diserupai, maha agung jadi sini. Jadi jangan kita pola pikirkan yang seperti itu ya, berandai-andai nama ruh kita sehingga kita berusaha payah mencari nama ruh. Jangan, kita berusaha mencari jati diri atau fitrah yang Allah sudah sematkan dalam diri kita, dalam iradah. Jadi saya sendiri kalau menyaksikan analogi-analogi yang sudah dibahas tentang nama roh, ya jujur saya tidak masuk logika saya, tidak bisa saya terima. Karena semua itu harus butuh penelusuran. Ada yang bilang teori itu yang memunculkan dari beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Betul, beliau memperoleh itu setelah masuk ke dalam ini. Setelah memperoleh jati diri, beliau masuk dan beliau peroleh itu. Beliau peroleh itu dengan izin Allah ya, dengan fitrah beliau. Kita membahas kitab beliau itu hanya sebatas membaca, menyimak tanpa melalui perjalanan. Itu harus dilalui perjalanan pembuktian. Jadi nggak kucuk-kucuk tiba di kitab kita baca, kita coba cocok logi dengan otak kita, terus kita analogikan seenaknya, baru muncul teori-teori begitu. Tidak seperti itu. Jadi yang dibahas oleh Syekh Abdul Qadir itu ya tentang nama roh itu ya nama Allah Ta'ala, bukan nama yang difitrahkan ke kita. Kalau kita diarahkan ke sana berat, tambah berat nih hidup. Kita mau cari jati diri aja susah, ditambahin lagi seperti itu. Nah ini pola-pola pikir mereka dalam penjagalan kita yang menuju Allah Ta'ala. Kita semakin dijauhkan. Kita semakin dipersulit untuk menuju Allah dengan hal-hal kayak begitu. Jadi saya tidak membantah perjalanan ya. Seharusnya itu harus dilakukan dengan perjalanan pembuktian. Kita fokus sama diri yang sudah Allah fitrahkan, yang sudah nyata kita pakai, ini nyata kita pakai. Jadi jangan dibikin metafora lagi, dibikin hal-hal nggak nyata. Kita ada di alam nyata gitu. Jadi berpikirlah yang logis, berpikirlah yang nyata, kita berjalan di alam-alam kenyataan ini. Bagaimana dengan ujian itu ya, sekali lagi Allah menghadirkan ujian itu bukan siksaan atau bala, itu adalah wasilah supaya jadi penghubung antara ruh dan jasad, supaya kita mampu menyadari keberadaan jiwa kita ini, nafs gitu. Jadi jangan hanya semata-mata terpatok sama jasad ini. Jadi kita
siang malam berurusan sama urusan jasad. Kita kejar yang bersifat-sifat material. Di saat kita terpuruk, di saat kita terbentur, di saat kita capek, baru kita tahu bahwa dalam diri kita itu ada yang namanya jiwa. Nelongso jiwa itu, ngerasain. Tanpa dia mampu berpikir. Jiwa itu kalau sudah nelongso, sudah blank. Karena nggak pernah diasah, nggak pernah disimbangkan, nggak pernah dilatih, nggak pernah disadari. Nah, demikian. Jadi, perlu sekali lagi kita untuk menjalani. Banyak sekali pernik dalam hidup ya. Benturan warna-warni. Semua manusia tidak pernah lepas dari ujian. Sekali lagi, ujian itu wasilah. Dan Allah menguji hambanya itu tidak pernah melebihi kemampuan orang, kemampuan hamba itu. Pasti sama, pasti sesuai. Nah, karena kita tidak terbiasa berjalan dalam keseimbangan, sehingga kita oleng. Kita langsung berpikir bahwa ini sudah selesai, wah ini sudah kiamat. Padahal enggak, itu masih jauh. Jadi demikian saya ingin menambahkan penjelasan saya yang kemarin tentang bagaimana kita dalam menghadirkan kesadaran itu dalam perjalanan. Butuh sekali kesadaran kita butuh kesadaran. Selain itu juga kita butuh yang namanya hidayah. Selalu mohon ke Allah Ta'ala hidayah, petunjuk. Dijauhkan kita dari hal-hal yang mudarat, hal-hal yang menyesatkan. Khususnya yang keluar dari para iblis-iblis itu yang senangnya bercokol dan bersemayam di wilayah-wilayah agama. Jadi mereka itu adanya di agama, di tempat-tempat suci malah. Yang kita sucikan, kita sakralkan, mereka nongkrong di situ. Karena itu bagi mereka tempat yang paling top char ya untuk bodohi umat situ. Jadi sekali lagi ini diri sendiri, diri kita. Jadi tolong kita pahami, jangan kita terjebak dan terlibat di dalam fanatik-fanatik buta. Kita sudah dianugerahi Allah Ta'ala akal pikiran yang ditaruh di atas kepala ini. Di dalam akal pikiran ini kita dilengkapi dengan kecerdasan. Intelektual, emosional, spiritual. Digunakan itu, diseimbangkan itu, dibersihkan itu dari namanya suuzon, persangkaan. Sehingga kita nggak mudah diprovokasi. Kalau bersih otak kita dari persangkaan, kita nggak mudah dijebak di amarah lawama, dibodoh-bodohi kayak begitu. Hanya dengan alasan-alasan kebesaran yang mereka agung-agungkan, enggak. Kita ini sudah agung manusia itu ya. Kita sudah diridhoi sama Allah Ta'ala, sudah ditinggikan. Makanya surga dicipta itu karena adanya manusia. Manusia yang akan menempati itu. Yaitu kita yang akan menempati. Jadi hak kita itu, ridha Allah itu hak kita ya. Yang sudah lepas dikala kita berjalan di alam dunia ini. Karena apa kecenderungan kita dalam urusan urusan lahir ya, urusan jasad doang, sehingga dia terlepas. Kita peroleh itu dengan cara kita menyatukan dengan menyadari diri bahwa kita ada yang namanya jiwa nafs. Jalan bareng, biar seimbang. Umur kita 20 ya jasad kita, jasmani rohani kita juga 20, 30, 40, sehingga dia mencapai mutmain itu mudah. Tapi sekali lagi emang tidak semudah kita berbicara ya, karena di wilayah muktasif ini arusnya sangat deras. Kita berusaha untuk memperoleh kesadaran itu, waduh, perjuangannya berat. Karena kita akan melawan arus diri, arus keinginan. Itu berat, arus keinginan itu sangat deras. Makanya kita butuh untuk bisa berenang di arus-arus keinginan itu, kita butuh keyakinan. Bukannya tidak boleh berkeinginan, boleh. Cuma harus ada keyakinan. Keyakinan itu terjadi apabila ada keseimbangan. Jadi prinsip dari keyakinan itu keseimbangan. Jadi kalau dia seimbang, akan terwujud keyakinan. Kalau dia oleng, nggak akan yakin dia. Tidak akan mulai terperoleh keyakinan. Nah, situ. Jadi di sini sekali lagi kita butuh keseimbangan untuk memperoleh keyakinan. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita tujukan, apa yang kita inginkan bisa kita peroleh. Kita jalan bareng, ajak nih diri bareng, kompak. Jangan hanya dibudakin dia, jangan hanya diperalat dia, ajak bareng dia. Karena apapun yang terlibat dalam diri kita, mau itu urusan lahir atau urusan batin, dunia atau akhirat, itu semata-mata dalam koridor kesaksian, dalam keridhaan Allah. Harus kita jalani, bagian dari takdir yang sudah Allah takdirkan. Kita jadi A, jadi B, jadi C, jadi warna merah, putih, hijau, warna-warni, itu sudah takdir kita. Tidak bisa kita hindari itu. Termasuk ujian yang kita jalani itu udah takdir, jalani. Tapi dengan kesaksian. Sehingga kita berjalan itu dengan keyakinan. Walaupun dengan hantaman tsunami setinggi apapun, kita tegar menjalani itu. Nah, sehingga butuh keseimbangan ya. Sehingga kita memperoleh hak kita. Hak kita ini keridaan. Itu hak.
yang harus kita miliki, ridha Allah. Itulah tujuan hidup. Kita harus mempunyai ridha Allah. Dengan ridha Allah itu kita akan memperoleh namanya kesempurnaan. Demikian lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.